Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau gudang dan posko logistik COVID-19 di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Akhir Maret lalu, Palang Merah Indonesia mendirikan gudang darurat COVID-19 di samping gedung markas utama PMI Jakarta. Di atas lahan tersebut dibangun 3 gudang yang digunakan untuk menyimpan peralatan semprot, cairan disinfektan, sarung tangan, sepatu boot, kacamata Google, serta masker dan baju steril. Nantinya seluruh peralatan tersebut akan disumbangkan ke rumah sakit di Indonesia. APD itu semua buatan dalam negeri, ya, di Bogor, dan itu dipakai untuk relawan PMI yang bergerak karena juga berbahaya tiap hari bergaul, memakai alat kimia kalau tanpa alat pengaman. Tapi juga sebagian kita sumbangkan, berikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Kita di daerah-daerah khususnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengapresiasi PMI atas upaya melawan pandemi COVID-19 ini. Di Jakarta, PMI telah melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada PMI yang sigap, cepat, dan bergerak masif untuk membantu melakukan disinfeksi di kawasan Jakarta. Bagaimana sebenarnya gudang logistik PMI yang saat ini juga tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Kamarati Kusuma. Saat ini saya sedang berada di gudang logistik darurat COVID-19 milik PMI di wilayah Gatot Subroto, Jakarta. Di mana dari gudang-gudang inilah nanti barang-barang yang akan dikirimkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja sih sebenarnya isi dari gudang logistik COVID-19 milik PMI dan kemudian sebenarnya bagaimana peran dari PMI untuk penanganan COVID-19. Saya akan ajak pemirsa langsung melihat ke dalam dan kita juga akan berbincang dengan Sekjen PMI Bapak Sudirman Said yang sudah hadir bersama kami. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Sekjen, ini nggak apa-apa, saya juga pakai masker Pak. Ini sebenarnya gudang PMI ini khususnya di wilayah saat ini tempat kita berbincang, ini tempat apa sih Pak sebenarnya? Ini lahannya pinjam dari Kementerian Koperasi. Terima kasih pada Kementerian Koperasi yang memberikan pinjaman ini. Dan kemudian semula ada puing sampah tapi dibersihkan dan dibantu oleh Dinas Bina Marga DKI. Ini adalah gudang sementara, disebut temporary warehouse untuk operasi penanggulangan COVID, terutama dari sisi edukasi dan pencegahan. Baik. Dan ini idenya Pak Ketua Umum ketika beliau dari ruangannya melihat tanah sebelah masih bisa digunakan, akhirnya beliau cari-cari siapa yang punya. Maka ketemulah itu rupanya milik Kemenkop dan langsung telepon Pak Menteri. Pak Menteri dengan cepat mengizinkan dan alhamdulillah dalam 2 minggu bisa terbangun fasilitas semacam ini. Tadi saya lihat-lihat dari luar Pak, banyak sekali ternyata gudang-gudangnya ya Pak ya? Iya, ada 7 gudang utama, gudang penyimpanan barangnya. Ada yang dulu dipakai untuk menyimpan tangki penyemprotan, sekarang sudah habis terbagi. Ini adalah gudang untuk penyiapan paket PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang akan dibagikan pada masyarakat yang kurang mampu. Sebelah ada pompa-pompa untuk sprayer, kemudian di sana ada cairan disinfektan, ada stok masker, stok sabun, sama stok beberapa makanan yang memang menjadi sumbangan dari masyarakat. Jadi ada 7 gudang, sama di sebelah ujung tadi ada sarana penginapan, jadi tenda-tenda penginapan bagi relawan. Kemudian juga ada tenda sementara untuk kantor dan untuk aula kalau ada training-training. Jadi cukup ini ya, cukup komplit begitu ya Pak. Ini camp yang memang biasa digunakan PMI untuk operasi bencana. Jadi kawan-kawan baik waktu membangun maupun mengoperasikan ini sudah punya skill yang baik lah. Baik. Pak Sekjen, sebenarnya kalau berbicara mengenai peran dari PMI sendiri untuk penanganan COVID-19 ini apa sih Pak? Ya, fokus PMI pada 2 aspek. Nomor 1
aspek edukasi atau kita sebut komunikasi risiko. Jadi sejak Januari malah, ketika mulai merebak isu ini di Wuhan, kita terus mengkampanyekan hidup sehat, cuci tangan, jaga jarak terus gitu ya. Karena sejak awal memang kita memperkirakan akan seperti ini. Jadi edukasi, prevention. Yang kedua adalah prevention atau pencegahan dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyemprotan disinfektasi ke tempat-tempat yang berpotensi ada virus. Itu apa? Karena kan kita tahu virus ini kan nyebar dari manusia ke manusia. Iya, benar. Karena itu ke tempat-tempat yang manusia banyak berkumpul, ke tempat ibadah, ke tempat terminal. Pada 2 minggu pertama operasi kita bekerjasama dengan Dewan Masjid, Dewan Gereja, kemudian Parisada Hindu Dharma, Walubi dan semuanya menyemprot tempat ibadah. Kemudian belakangan masuk ke jalan-jalan karena bukan jalan yang disemprot tapi bangunan atau perumahan yang berpotensi ada tempat sarangnya virus-virus itu. Sarangnya virus-virus. Ya. Oke. Jadi memang selain juga menyalurkan bantuan, tetapi juga tetap melakukan penyemprotan disinfektan ya Betul, di wilayah DKI Jakarta dan juga seluruh wilayah Indonesia ya. Ya. Pak, kalau berbicara mengenai ini sebenarnya memang sumbangan dari masyarakat kah? Ya. Atau dari mana sih, Pak? Pak Ketua Umum memberi perumpamaan sangat baik soal palang merah. Palang merah itu seperti di antara dua tangan. Tangan di atas dan tangan di bawah. Bagi para penyumbang kita adalah tangan di bawah karena mereka menitipkan sumbangannya pada kita. Kemudian bagi masyarakat yang membutuhkan kita tangan di atas. Nah karena itu memang tugas kita menyalurkan sumbangan dari masyarakat. Ini semua begini karena sumbangan dari semua pihak tadi. Dari pemerintah menyiapkan lahannya, menyediakan lahannya, kemudian dari pengusaha ada yang nyumbang masker, ada yang nyumbang sabun, ada yang menyumbang, bahkan kendaraan ini sebagian disumbangkan oleh produsen. Jadi pickup dan tangki-tangki disumbangkan oleh produsen mobil atau kendaraan. Tadi pagi kita baru saja menerima 5 pickup L300 dari Mitsubishi. Kemudian Astra menyumbangkan 100 pickup Grand Max dan 10 tangki. Karena kita beli 100, kita mendapatkan 200. Pak JK mengatakan beli 1 dapat 2 gitu ya. Begitupun pada waktu beli barang-barang ini. Jadi semua bekerja sama, iuran, semua menyumbangkan apa yang mereka bisa sumbangkan, termasuk tenaga. Kita lihat prajurit TNI. Jadi ini semuanya relawan ya? Semua relawan, ini relawan. Ini ada anak-anak muda. Tidak gitu hanya ya. dari wilayah DKI Jakarta, Pak? Mereka datang dari berbagai daerah, terutama Jabodetabek yang di sini, karena di daerah masing-masing kan juga mereka sibuk. Jadi mereka juga punya operasi. Tapi kita minta relawan terlatih untuk mengoperasikan gudang ini. Dibantu oleh ada prajurit marinir, ada TNI AD, ada dari Dinas Perbekalan Angkatan Darat. Tapi juga operasinya dikawal oleh polisi. Jadi ini semua merupakan kerja kolektif ya. Gerakan Pramuka juga ikut serta dalam penyebar luasan paket-paket ini. Kalau tidak ada wabah ini, Palang Merah punya 6 gudang regional besar. Jadi 1 gudang pusat di Serang sana, tapi di Jawa Timur ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Sumatera juga ada. Kemudian ada lagi 11 gudang-gudang lebih kecil. Tapi untuk khusus operasi COVID ini, kita membangun namanya gudang darurat. Karena memang sengaja dibangun khusus untuk operasi penanggulangan COVID. Barang-barang di sini, sebagian besar sudah dikirim ke daerah. Dan juga melalui gudang-gudang regional itu. Jadi semuanya bergerak, tapi pusatnya di sini. Pusatnya di sini. Baik, nanti kita juga akan ajak pemirsa ya Pak. Di sebelah banyak sekali gudang dan juga tadi Pak Sekjen juga bercerita ternyata di sini juga ada tempat untuk tinggal para relawan yang tidak hanya berasal dari DKI Jakarta tapi dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi tetap bersama kami, kita akan segera kembali saja berikut ini. Lagi
Ini di kabar siang di lokasi masih bersama saya Kamarati Kusuma. Ternyata di sisi lainnya, selain juga memang ini gudang logistik darurat COVID-19 yang tadi kita melihat adalah tempat memasukkan barang-barang yang nantinya akan dikirim untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ternyata juga ada tempat untuk pembuatan disinfektan. Masih bersama Bapak Sudirman Said selaku Sekjen dari PMI. Pak Sekjen, ini ternyata juga ada tempat untuk meracik sendiri disinfektan ya Pak ya? Ya, ini pekerjaan sangat teknis dan sebetulnya agak berisiko secara kesehatan, karena itu diberlakukan protokol sangat ketat. Kita lihat APD-nya itu khusus ya, kemudian pakai sarung tangan khusus juga, dan alhamdulillah untuk mengorganisir tim ini kita dibantu oleh para ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Kesehatan Lingkungan terutama, karena mereka bersedia memberikan satu advice komposisi apa yang aman untuk masyarakat. Karena ini kan disemprot ke luar, itu ke umum, dan harus dijaga supaya tidak ada dampak negatif dari kesehatan mereka. Kemudian juga secara berkala mereka review, kemudian komposisi cairan kimianya bagaimana supaya aman dan tetap bisa sesuai dengan standar kesehatan. Jadi setiap malam begitu truknya selesai beroperasi, mereka ke sini untuk diisi lagi air, kemudian pagi-pagi mereka jalan lagi. Oh, jadi memang ini untuk disemprotkan di wilayah Jakarta, betul, ya Pak ya? Betul. Kalau untuk yang daerah-daerah? Yang daerah kita kirim dalam bentuk bahan, kaporit dan beberapa cairan. Kemudian sejumlah daerah kan sudah mengirimkan wakilnya waktu training di sini. Tapi juga kita membekali dengan guidance atau pedoman yang juga berpedoman pada aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian dibekali juga video training online. Dan mereka di sini tetap standby, ada call centernya kalau daerah punya kesulitan akan menelpon ke sini untuk minta saran-saran gitu. Baik, ini juga memang sebenarnya disinfektan ini salah satu langkah preventif begitu ya Pak ya? Yeah. Nah, berbicara mengenai penanganan dari COVID-19, apa sih alat-alat yang paling diperlukan untuk COVID-19 ini Pak? Iya, kalau tadi fokusnya PMI kan pada edukasi dan pencegahan ya. Edukasi tentu saja alat-alat komunikasi. Kita sudah gunakan media sosial, gunakan media umum, radio dan sebagainya gitu. Termasuk ada kawan-kawan yang ngambil inisiatif menggunakan kendaraan itu untuk keliling kampung, halo-halo begitu, untuk menyampaikan penerangan. Jadi dari mulai yang konvensional sampai yang pakai teknologi kita gunakan. Yang untuk pencegahan penyemprotan seperti ini ya ada 4 level operasi tuh. Yang pakai manual, tangki-tangki semprot itu, kita sudah sebarkan lebih dari 6.000 unit ke seluruh Indonesia. Hampir separuh diantaranya ada di Jakarta. Kemudian ada 200 pickup, kita menyebutnya Max ya, kendaraannya Grand Max. Ada pickup, di belakangnya dikasih toren air seperti ini, dikasih pompa, kemudian dikasih selang. Nah, itu mereka bisa masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil. Baik. Tapi juga ada motor ya. Nah, untuk jalan-jalan besar seperti yang kita saksikan di Jakarta ini, pakainya mobil tangki. Kita menyebutnya gunner karena memang ada langsung menyemprot begitu ya Pak. Blowernya yang terlihat sangat menarik itu. Jadi kita sekarang sudah punya 10, sekarang sedang dibangun lagi. Nanti pada waktu maksimal sampai 35 unit. Itu sebagian kita konversi dari tangki-tangki air kita, karena kita seluruh Indonesia punya 150 tangki air. Kemarin baru dapat support lagi 20 tangki untuk ditambahkan. Jadi 4 level itu, jadi dari mulai masuk ke rumah-rumah, ke bangunan-bangunan dengan tangki air manual, kemudian masuk ke gang-gang sempit, jalan yang agak besar sampai ke jalan besar. Baik, kita ajak pemirsa untuk melihat-lihat lewat sebelah sana ya. Boleh. Terakhir Pak Sekjen, ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita melihat juga Indonesia ini cukup tinggi angka kematiannya dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Apa yang perlu diedukasi, kemudian dihimbau, disentuh hati masyarakat begitu, Pak Sekjen? Saya kira semua pihak, baik dari otoritas, dari pemerintah maupun para ahli sudah mengatakan, contohnya jelas kok, di negara-negara yang cenderung rileks dan mengabaikan, masyarakatnya tidak disiplin, maka level penurunannya menjadi sangat luas dan cepat sekali.
Tapi sebaliknya, kalau otoritasnya ketat gitu ya, kemudian masyarakatnya disiplin, maka terjadi plato, kemudian mulai menurun dengan cepat dan mulai stabil. Nah, kita berharap semua masyarakat Indonesia itu betul-betul disiplin tadi, jaga jarak, jaga kebersihan, social distance, menjaga jarak sosial, menjaga jarak fisik. Kemudian ini kan kita bersyukur pemerintah sudah menetapkan PSBB, tidak hanya Jakarta tapi juga daerah-daerah sekitarnya. Penyangga ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Tangerang, sehingga arus manusia bisa ditekan dan itulah cara yang terbaik untuk mengurangi laju melebarnya atau merebaknya virus ini. Saya malah di berbagai forum sudah mengatakan alangkah baiknya kalau PSBB itu serentak se-Jawa dan Bali. Karena Jawa Bali ini tempat yang paling padat dan kalau kita mengatakan epicentrumnya Jakarta, maka di Jawa Bali inilah orang lalu lalang dari dan ke Jakarta gitu. Jadi akan sangat membantu usaha untuk mensurpres atau menekan lajunya sebaran virus. Tapi intinya adalah masyarakat disiplin, ikuti anjuran pemerintah, ikuti aturan pemerintah. Dan saya senang dengan pesan beberapa pemimpin, kalau nyawa itu kan nggak bisa dicari gitu. Iya, benar, Pak. Jadi kalau kesulitan hidup, sepanjang nanti kita sehat lagi, insya Allah bisa kita Jadi cari masih jalannya. bisa menghidupkan ekonomi Betul, begitu ya Pak, betul. bukan menghidupkan nyawa yang sudah hilang Iya. begitu ya. Jadi katanya menghidupkan ekonomi lebih mudah daripada menghidupkan nyawa Ya, orang kan. iya. Karena itu mari kita jaga dan jangan anggap enteng karena ini kita belum tahu seberapa berat situasi Indonesia. Lebih baik kita berhati-hati. Baik, terima kasih banyak Bapak Sudirman Said, Sekjen PMI. Kita sudah diajak keliling-keliling di Terima kasih. di tempat ini Dibilang. begitu ya. Ternyata banyak sekali juga masyarakat yang peduli untuk sama-sama berjuang melawan corona. Tadi penting pesan dari Pak Sekjen bahwa masyarakat harus disiplin, harus mau bekerja sama untuk menaati PSBB sehingga COVID-19 ini benar-benar dapat hilang di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kamarati, Boy TV One mengabarkan.